Shalom saudara-saudara, saat ini saya mengajak Anda melihat apa yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-37. Di sana dikatakan orang-orang yang mendengar kata-kata Petrus dan rasul-rasul, mereka terharu, lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Firman Tuhan itu menggambarkan cerita apa yang terjadi setelah turunnya Roh Kudus. Biasanya tentang Roh Kudus kita hanya ingat tentang bagaimana ketika itu hadir seakan-akan ada angin kencang, lalu ada lidah-lidah api, dan murid-murid bicara dalam berbagai bahasa. Tetapi yang paling menarik adalah cerita tidak berakhir di sana. Begitu Roh Kudus hadir sesuai janji Tuhan Yesus, murid-murid mengalami perubahan. Petrus berani berbicara di depan orang banyak menyaksikan siapa Kristus, sebagaimana yang dia alami, sebagaimana yang dia pahami, sebagai ajaran Tuhan sendiri. Nah, pada saat itu seakan-akan dia tidak peduli lagi, tidak takut lagi tentang keselamatan dirinya. Padahal dulu dia mengingkari Tuhan Yesus depan banyak orang. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam hidup mereka dan juga pada diri kita akan menimbulkan perubahan. Kalau tidak ada pernah perubahan dalam hidup kita, entah karakter kita, kemampuan kerja, kesaksian kita, atau dampak kita, kita boleh melihat ada sesuatu yang masih harus kita perbaiki. Tapi yang menarik dalam apa yang disampaikan di sini, karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka punya dampak pada orang lain. Orang-orang tersentuh secara emosi, terharu. Padahal mereka juga dikecam, mereka dikritisi, diajar. Mereka terharu. Mereka tidak bisa mengabaikan kehadiran murid-murid Tuhan dan kata-kata mereka. Sehingga lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Orang-orang itu jadi mau berubah. Orang-orang mau mengalami yang lebih indah daripada apa yang sedang mereka alami. Saudaraku, pada zaman itu mereka hidup di dalam zaman yang tidak enak. Orang Israel ada dalam penjajahan kekaisaran Roma. Dan pada abad pertama itu ada beberapa wabah. Sebelumnya juga ada. Dan itu sangat mengganggu peradaban masa itu. Sama seperti kita saat ini. Barangkali itulah salah satu faktor juga yang membuat mereka sangat mencari apa sih yang paling hakiki di dalam hidup. Persis seperti saat kita ini. Di tengah banyak kesusahan, anugerah Tuhan datang pada hidup kita karena kita jadi belajar mengenali apa yang hakiki, yang utama, esensial, dan apa yang sebenarnya kita kejar-kejar tidak terlalu penting. Dan justru pada saat seperti ini saudaraku, inilah saat mengenali lebih lanjut anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Berapa banyak yang sudah sediakan bagi kita. Dan juga orang-orang lain. Adalah kewajiban Anda dan saya. Kalau benar-benar kita alami kehadiran Roh Kudus. Bersaksi betapa baiknya Tuhan kita. Betapa banyak kasih yang dia sudah berikan pada kita. Berapa banyak syukur yang harus kita kembalikan kepada dia. Saudara-saudara, kesusahan mungkin masih panjang. Ketidaktentuan mungkin masih ada. Tapi yang pasti satu. Roh Kudus hadir di dalam hidup Anda dan saya. Kita harus menyaksikannya. Itu memberi kekuatan kita, membela kita, menghibur, menuntun. Tapi terutama kita akan diubahkan. Dan ada dampak pada orang lain. Sekurangnya kita bisa menginspirasi orang. Bukan karena kita punya segala-gala. Bukan kita terlalu mengagumkan. Di tengah kelemahan, di tengah kesusahan, di tengah kekhawatiran yang ada dan lain-lain. Kita tahu kita tidak pernah sendiri. Dan itu kita juga sampaikan pada orang lain. Tuhan berkati Anda. Dan kiranya kita renungkan semua kebaikan Tuhan.